baca buku dulu nih sama teman-teman karena aku sendirian. Apakah artinya kebangkitan? Kebangkitan berarti seseorang yang sungguh telah mati mendapatkan kehidupan baru dari Allah. Demikian juga bagi Yesus. Setelah kematiannya, dia menampakkan diri kepada sahabat-sahabatnya dan banyak orang lain. Dia sungguh hidup. Dia bahkan membiarkan dirinya disentuh oleh mereka dan makan serta minum bersama mereka. Yesus yang telah bangkit dan hidup untuk selamanya. Nah, sekarang aku sudah tidak sendirian karena aku akan ditemani oleh... Hai Sasa, hai teman-teman semua. Aku Nino. Hari ini aku menemani Sasa dan teman-teman semua dalam pengajaran Bia di YouTube channel Bia MBK. Pertemuan minggu ini dalam Paskah ketiga mengenai penampakan Tuhan kepada murid-muridnya. Sebelum memulai pengajaran, kita berdoa bersama yuk, yang akan dibawakan oleh Benhard, teman kita. Marilah kita bersatu dalam doa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas penyertaan-Mu sehingga kami dapat berkumpul kembali di Bia MBK. Bukalah hati dan pikiran kami agar kami dapat mengikuti pembelajaran Bia MBK dengan baik, dan curahkanlah Roh Kudus-Mu atas diri kami agar kami dapat memahami sabda Kristus yang akan kami dengarkan pada hari ini. Demikianlah doa yang kami sampaikan dalam pengantaraan Yesus Kristus Tuhan dan pengantaraan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita sudah selesai berdoa. Kita dengarkan sama-sama pembacaan kitab suci oleh Kak Santi dan Romo Hendrikus Okam dari Banyuwangi, berupa recording audio dan ada gambarnya juga loh teman-teman. Bacaan diambil dari Injil Lukas 24 ayat 35 sampai 48. Dua murid yang dalam perjalanan ke Emmaus ditemui oleh Yesus yang bangkit segera kembali ke Yerusalem. Di sana mereka menceritakan kepada saudara-saudara yang lain apa yang telah terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenali Yesus pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Sementara mereka bercakap-cakap tentang hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Mereka terkejut dan takut, karena menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut? Dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hatimu? Lihatlah tanganku dan kakiku, aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah, karena hantu kan tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku." Sambil berkata demikian, Yesus memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Dan ketika mereka belum juga percaya karena girang dan masih heran, berkatalah Yesus kepada mereka, "Adakah padamu makanan di sini?" Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Yesus mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Yesus berkata kepada mereka, "Inilah perkataan yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa, kitab Nabi-Nabi, dan kitab Mazmur." Lalu Yesus membuka pikiran mereka, sehingga mereka mengerti kitab suci. Kata Yesus kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem.
Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Teman-teman, kita sudah mendengarkan pembacaan kitab suci. Untuk mengerti apa yang ingin Tuhan sampaikan kepada kita dengarkan sama-sama. Renungan dari Romo Hendrikus Diri Okam. Siapa itu? Aku baru dengar namanya. Iya Sasa, Romo Hendrikus Diri Okam ini secara spesial menyapa kita semua. Romo Hendri ini dari Paroki Maria Ratu Para Rasul, Curahjati, Banyuwangi, Jawa Timur. Wah, jauh ya. Tapi Romo Hendri tetap semangat membawakan renungan kepada kita semua. Yuk kita dengar. Adik-adikku yang terkasih dalam Tuhan yang bangkit, selamat pagi, selamat hari Minggu, dan selamat Paskah. Saya Romo Endi Okarem dari Paroki Maria Ratu Para Rasul, Curahjati, Banyuwangi, Jawa Timur. Kali ini saya memberikan renungan singkat buat adik-adik. Tadi kita mendengar Injil tentang Yesus hadir di tengah-tengah para murid pada waktu mereka sedang berkumpul bersama-sama. Saat itu mereka sedang ketakutan, mereka sedang galau, sedang gelisah karena Yesus tidak ada lagi di tengah-tengah mereka. Yesus yang selama ini menjadi penopang mereka, kekuatan mereka, tiba-tiba hilang dari tengah-tengah mereka. Mereka seperti kehilangan sungguh-sungguh seorang tokoh yang membanggakan mereka. Dan mereka berpikir bahwa Yesus itu sudah mati, dia tidak ada lagi. Tetapi mereka lupa bahwa Yesus pernah mengatakan pada mereka bahwa aku akan bangkit setelah 3 hari di makam. Dan ketika Yesus datang, mereka menyangka bahwa itu hantu. Lalu Yesus meyakinkan mereka, aku sendirilah ini bukan hantu. Hantu itu tidak ada dagingnya, tidak ada tulangnya. Rabalah aku, peganglah aku sendirilah ini, aku bukan hantu. Yesus mau meyakinkan pada mereka bahwa sesungguhnya Yesus itu hidup. Yesus itu ada di tengah-tengah mereka. Walaupun secara fisik dia sudah hilang, tetapi secara roh Yesus itu ada dan menyertai mereka. Maka para murid kemudian mereka percaya sungguh-sungguh dengan kehadiran Yesus, dengan penampakan Yesus di tengah-tengah mereka. Mereka percaya bahwa Yesus sudah hidup, Yesus sudah bangkit, Yesus ada di tengah-tengah mereka. Dan karena itulah kemudian mereka begitu berani memberikan kesaksian tentang Yesus yang hidup, Yesus yang bangkit, Yesus yang menyertai mereka dengan rohnya. Adik-adik sekalian yang terkasih, kita seperti para murid. Yesus yang kita imani, Yesus yang kita yakini adalah Yesus yang hidup, bukan Yesus yang mati. Yesus itu hidup di tengah-tengah kita, Yesus hidup di sekitar kita, dan lebih-lebih Yesus hidup di dalam hati kita. Kalau kita sedang terdorong untuk melakukan sesuatu yang baik, menolong teman, menolong sahabat, menolong orang lain yang kesulitan, kalau kita terdorong untuk melakukan yang baik untuk orang lain, itu artinya Yesus sedang hidup di dalam diri kita. Karena kehadiran Yesus itu selalu memberikan motivasi yang baik, memberikan sesuatu yang baik kepada orang lain. Dan maka kita semua adik-adik yang namanya orang Katolik yang sudah merayakan Paskah, kita berjuang untuk mewartakan Yesus yang hidup, Yesus yang bangkit di tengah-tengah kita dan selalu berkarya dalam diri kita, memberikan motivasi yang baik untuk kehidupan kita setiap hari. Mari kita sungguh-sungguh seperti para rasul mempertaruhkan apa yang paling berharga untuk mengatakan bahwa Yesus yang kita imani adalah
Yesus yang hidup di tengah-tengah kita, lebih-lebih di dalam hati kita masing-masing. Terima kasih, selamat hari Minggu dan selamat Paskah. Tuhan memberkati. Teman-teman, kita sudah mendengarkan renungan dari Romo Henry. Kita harus selalu percaya kepada Tuhan ya, karena Tuhan selalu ada dan hadir di dalam diri kita. Iya, aku juga selalu mau ikut Tuhan Yesus. Aku juga, sama seperti lagu virtual choir dari teman-teman kita. Jalan serta Yesus. Sudah sama-sama dalam pengajaran minggu ini. Tidak terasa ya. Kita sudah sampai di akhir pengajaran. Sebelum kita mengakhiri pengajaran, kita berdoa bersama teman kita Milo ya teman-teman. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus, kamu bisa mendengarkan firman-Mu dan kami selalu berusaha menjadi anak-anak-Mu yang baik dan selalu mengikuti firman-Mu. Kami rindu untuk bertemu dengan teman-teman di Via Offline. Semoga pandemi ini cepat berlalu demi Yesus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Kita akan menerima berkat dari Romo Hendrikus Okam. Adik-adikku yang terkasih dalam Tuhan yang bangkit, mari kita menutup seluruh rangkaian kegiatan kita dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga kita sekalian, adik-adik, seluruh kegiatan kita baik hari ini maupun hari-hari yang akan datang, semua orang yang telah berbuat baik pada kita, sahabat kenalan, orang tua kita, saudara-saudara kita, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sampai jumpa teman-teman. Dadah.